Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon tunjukkan dalil bahwa imam yang dibaiat harus punya kekuasaan di ungguan wilayah. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Karena mereka menerapkan baiat pada imam kelompok, sering berhujah bahwa dahulu Nabi Muhammad juga tidak punya wilayah. Memang Rasulullah pernah dibaiat di Baiatul Aqobah. Di Baiatul mana? Aqobah. Tapi di saat itu kaum muslimin hanya di situ saja. Paham tidak? Karena waktu itu kaum muslimin tidak punya negeri, kaum muslimin juga semuanya di dunia itu kafir semuanya. Kalau keadaannya seperti Nabi Muhammad boleh. Karena di saat itu kaum muslimin hanya di situ saja, selainnya kafir. Maka kalau Anda, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, kalau Anda berhujah dengan perbuatan Rasulullah seperti itu, sama saja Anda mengatakan seluruh alam ini kafir kecuali Anda. Iya. Karena keadaan Rasulullah pada waktu itu apa? Di saat itu seluruh manusia kafir kecuali Rasul dan para sahabatnya. Maka kalau seperti itu keadaannya boleh baiat. Ya, nggak bisa dikiaskan, Mas. Makanya setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat apakah membaiat bikin kelompok sendiri baiat? Entah. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak. Bahkan ketika terjadi peperangan antara Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, Ibnu Umar tidak mau membaiat salah satunya sampai salah satunya menang. Setelah Abdul Malik menang dan terbunuh Abdullah bin Zubair, baru Ibnu Umar datang dan keluarganya baiat kepada siapa? Abdul Malik bin Marwan. Tidak ada Ibnu Umar, waduh kita nggak ada baiat nih, ayo kita bikin sendiri. Tidak ada, Pak. Bahkan di zaman tabi'in ada pernah terjadi seperti itu. Ya, waktu itu di sebuah rumah di dalam rumah tabi'in, saya lupa nama tabi'in ini. Ada 30 orang. Kemudian pemimpinnya membuat sebuah kesepakatan. Al-Quran kitab kami, Muhammad nabi kami. Siapa yang bersama kami, maka kami berikan loyalitas kepada dia. Siapa yang tidak bersama kami, maka kami tidak memberikan loyalitas kepada dia. Kemudian disuruh masing-masing menetapkan. Sampai kepada Abdullah bin Syikhir. Ketika sampai di sini beliau tidak mau. Ketika ditanya, kenapa kamu? Kata dia, aku tidak mau membatalkan perjanjian Allah kepada kita. Berhujah dengan dalil akan adanya khalifah, tidak perlu bikin lagi yang ada. Maka dari itulah yang akhwat Islam azakumullah, ini pemahaman salafus saleh. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah ketika menyebutkan tentang hakikat siapa yang berhak untuk apa? Dibaiat, beliau menyebutkan dia harus punya wilayah kekuasaan, dia harus punya kemampuan untuk menjalankan siasah syariah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya juga tentang hadis tersebut. Sebagaimana Al-Muhanna meriwayatkan bahwa Imam Ahmad ditanya tentang hadis. Ya, man mata walaysa fi unuqi bai'ah, man mata walaysa alaihi imam mata mitatal jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak punya imam, maka ia meninggal dalam keadaan bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal imam, kamu tahu tidak siapa imam? Kamu tahu? Enggak. Kata Imam Ahmad, wa an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu setiap muslim mengatakan ini imam. Berarti diakui oleh setiap muslim di suatu negeri, Pak. Bukan diakui oleh satu kelompok saja seperti yang ada di Indonesia. Nah, sekarang di Indonesia, Pak, berapa kelompok yang sudah dibaiat? Banyak. Ada LDII, ada Jamaah Muslimin, ada Khalifatul Muslimin, ada lagi N11, ada lagi di Bekasi Abdul Qadir Baraja, ada lagi siapa itu? Banyak, di Indonesia ini banyak. Masing-masing mengklaim sebagai khalifah. Lalu bagaimanakah hadis apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya? Ini mana dulu dibunuh? Banyak di Indonesia ini. Makanya kita harus pahami ya, kalau Islam azab. Nah sekarang kalau misalnya nggak ada kekhilafan gimana?
Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firqa kullah. Karena kan pernah ditanya oleh Hudzaifah, "Hai Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada pemimpin kaum muslimin, tidak pula ada jamaahnya? Bagaimana hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqah yang ada itu. Walaupun kamu harus meninggal dunia dalam keadaan menggigit akar pohon, kata Rasulullah. Udah tinggalin aja semua. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Ya, Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana juga menurut Ustadz ini tentang Hizbut Tahrir atau dikenal dengan HTI? Syukron. Assalamualaikum di Indonesia khususnya. Waalaikumsalam. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain, ini bentuk-bentuk ya khuruj, LDII dan lain-lain, bentuk-bentuk ya pemisahan diri dari jamaah muslimin, maka kita katakan dengan tegas, sungguh kita tidak satu barisan dengan mereka. Mereka masing-masing memiliki ketua yang mereka baiat sendiri itu. Dan Rasul SAW dan masing-masing menyerukan kepada pemimpinnya, masing-masing menyerukan kepada kelompoknya. Tadi Rasul SAW berkata, barang siapa yang mati membela hal sedemikian, menyeru kepada kelompoknya, melawan kelompok yang lain, kemudian dia mati dalam kondisi itu, berbaiat kepada kelompok itu atau berafiliasi kepada kelompok itu, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Itu satu. Yang kedua, Rasul pun SAW dalam hadis lain berkata, apabila ada dua imam masing-masing menuntut baiat, suruh mereka bunuh-bunuhan satu sama lain. Yang masih utuh baru kita ikut. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, LDII, masing-masing punya pemimpin itu yang mereka baiat. Suruh bunuh-bunuhan, coba kita pengen lihat. Kita tepuk tangan. Suruh bunuh-bunuhan kalau mau ngikut hadis Rasul beneran. Ustaz, mereka punya dalil ini itu. Semua kelompok punya dalil. Ingat, awas. Penyimpangan yang terjadi sekarang bukan yang satu punya dalil, yang satu nggak punya dalil. Nggak, awas. Semua firqah dinamakan firqah karena apa? Mereka punya dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Dan mereka pun orang yang bisa melihat sekarang bagaimana sahih dan doif. Akhirnya lebih kuat lagi syubhat mereka dengan membawakan dalil, kemudian dia berkata disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disahihkan oleh Ahmad Syakir. Lebih kuat lagi syubhatnya kan? Jadi permasalahannya bukan dipunya dalil atau tidak punya dalil. Permasalahannya sekarang adalah apakah benar caramu memahami dalil itu. Tuh permasalahannya. The way you see it. Bagaimana kau melihat dalil tersebut? Apakah benar caramu memahami dalil itu? Siapa yang mati membela hal sedemikian, menyeru kepada kelompoknya, melawan kelompok yang lain, kemudian dia mati dalam kondisi itu, berbaiat kepada kelompok itu atau berafiliasi kepada kelompok itu, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah.